Beralih ke kabar lain, pemirsa, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik memenuhi panggilan pemeriksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri hari ini. Habib Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi ahli agama untuk tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Keterangan itu diperlukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum nantinya diberikan ke jaksa penuntut umum. Rizik datang sekitar pukul 9:30 ditemani sejumlah anggota FPI lainnya. Ia pun kemudian langsung masuki ruang pemeriksaan penyidik. Sebelumnya pemirsa, kemarin penyidik telah memeriksa Ahok pasca ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menargetkan berkas perkara kasus Ahok ini dapat selesai dalam waktu 1 hingga 2 pekan ke depan. Jadi berdasarkan hasil gelar perkara yang saya juga hadir pada saat gelar perkara, ada materi-materi yang saya lihat memang harus dilengkapi. Nah, termasuk penyertaan bukti-bukti juga yang harus disempurnakan, kemudian juga dalil-dalil yang harus lebih ditata rapi. Nah, karena itu hasil gelar perkara kemarin itu luar biasa, membuat kita punya kesempatan, yaitu untuk memperbaiki BAP supaya pada saat nanti dilimpahkan ke kejaksaan, berkasnya tidak mundar-mandir. Nah, jangan sampai nanti ke kejaksaan ada P15, nanti ada P19, baru P21, ini mengulur-ulur waktu. Sedangkan seluruh bangsa Indonesia menginginkan ini cepat selesai. Terima kasih. Lalu bagaimana informasi terkini dari gedung Barreskrim Mabes Polri? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Rurin Rulianti. Rurin, apakah pemeriksaan terhadap saksi ahli Habib Rizik masih berlangsung hingga siang hari ini? Ya, Alfat dan juga pemirsa, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada hari ini. Habib Rizik tadi datang sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, didampingi sejumlah anggota FPI lainnya. Tadi Habib Rizik ketika datang langsung memasuki ruang pemeriksaan penyidikan dan sempat menyatakan sejumlah pernyataan, diantaranya adalah di mana kedatangan pada hari ini untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan dari penyidik dalam rangka melengkapi berkas perkara penyidikan agar bisa dapat langsung disampaikan atau dilimpahkan ke jaksa penuntut umum yang ditargetkan akan selesai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Selain itu, pemirsa, tadi Habib Rizik pun menyatakan bahwa kedatangannya kali ini untuk merapihkan begitu berkas acara pemeriksaan yang sebelumnya sudah dimintai oleh penyidik di tingkat penyelidikan. Kemudian ini untuk pertama kalinya Habib Rizik diperiksa di tingkat penyidikan. Seperti yang sudah diinformasikan juga bahwa Habib Rizik kali ini diperiksa masih sebagai saksi ahli agama yang diajukan oleh pelapor, yakni Ketua DPP FPI Jakarta Muhsin Alatas, yang dimana dalam kesaksiannya pada penyelidikan yang kemarin, Habib Rizik menyatakan ada sejumlah dalil-dalil yang masih harus dibenarkan, dirapihkan dalam proses berkas perkara penyidikan pada hari ini. Terkait dengan ahli-ahli lainnya ataupun sejumlah saksi lainnya yang akan diperiksa, kami belum mendapatkan informasi akan ada saksi ahli lainnya yang diperiksa pada hari ini. Namun untuk sementara informasi yang didapatkan adalah baru Habib Rizik, yakni Imam Besar FPI yang akan menjalani pemeriksaan dan sekarang masih menjalani pemeriksaan di dalam ruang pemeriksaan. Hingga sejauh ini kurang lebih sudah ada 27 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik di Tipidum Barreskrim Polri, yang dimana 27 saksi tersebut diantaranya adalah termasuk dari ahli agama, ahli bahasa, dan juga ahli pidana. Sebelumnya pemirsa, pada Selasa kemarin tepatnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok ini menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya pasca ditetapkan sebagai tersangka di Rupatama Mabes Polri, di mana Ahok pun menyatakan bahwa dalam pemeriksaannya kemarin untuk selanjutnya dalam proses penyidikan ia akan menyiapkan 7 orang saksi dan 4 orang ahli yang meringankan di pihaknya untuk diperiksa, untuk dimintai keterangan
dalam berita acara pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum disampaikan ke jaksa penuntut umum, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa polisi atau penyidik menargetkan berkas perkara ini dapat selesai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Seperti yang sudah diketahui bahwa kasus ini masih terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang diduga melanggar pasal 156A KUHP. Demikian untuk sementara, Alfat. Baik, terima kasih Nurin Rulianti melaporkan langsung dari Polda, maksud kami dari Bareskrim ya, Bareskrim Mabes Polri. Dan pemirsa, kemarin Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama diperiksa sebagai tersangka kasus penistaan agama di Mabes Polri. Usai diinterogasi selama 8,5 jam, Ahok tidak bicara sepatah kata pun pada media. Selama 8,5 jam, penyidik Mabes Polri memeriksa Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama Selasa kemarin. Sejak awal kedatangan hingga selesai pemeriksaan, Ahok irit bicara. Dan nanti yang akan bicara langsung tim lawyer kami, Pak Sera. Nanti Pak Ahok kita tahu cukup lama, 8,5 jam. Nanti Pak Ahok hanya memberi salam saja. Jadi mohon pengertian sahabat-sahabat pers. Terima kasih, saya silakan Ketua Tim Lawyer. Ketua Tim Advokasi Ahok Jarot Sira Prayuna mengatakan kliennya mendapatkan 27 pertanyaan. Sore hari ini bukan oleh kita break ya sebentar ya. Menurut Sira, Ahok menjawab semuanya dengan lancar, tenang, dan santai. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Setelah kuasa hukumnya bicara, Ahok juga tidak berkomentar apapun. Bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok. Ahok yang datang didampingi dengan tim suksesnya kemudian meninggalkan Direktorat Bareskrim Mabes Polri dengan penjagaan ketat polisi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengimbau agar masyarakat tidak kembali turun ke jalan. Iya. Secara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menepis isu makar dalam aksi unjuk rasa susulan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tausiah kebangsaan terkait adanya rencana aksi damai yang akan kembali digelar pada 25 November dan 2 Desember mendatang. MUI mengimbau agar masyarakat untuk tidak lagi melakukan aksi turun ke jalan. MUI mengimbau kepada masyarakat agar memperjuangkan aspirasinya melalui saluran demokrasi dan musyawarah dengan pihak penegak hukum. Karena hal tersebut lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. Namun jika terpaksa berdemo, maka aksi turun ke jalan itu harus dilakukan dengan sopan dan tertib serta mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlakul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama, serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebinekaan dan keutuhan NKRI.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menepis tudingan akan adanya aksi makar yang mendompleng rencana aksi 2 Desember mendatang. Meski begitu, Kementerian Pertahanan menyatakan siap memerangi siapapun yang hendak melakukan makar. Menteri, soal isu makar yang pada tanggal 2 Desember tanggal 2 Desember katanya ada Pak. Isu makar Pak seperti siapa makar? Kemarin Pak. Terkait aksi 2 Desember nanti. Yang makar siapa? Kemarin Kapolri bilang ada dugaan akan ada agenda terselubung di balik aksi 2 Desember. Yang makar itu siapa? Indikasinya ada makar kalau dari laporan dari pemerintah sendiri gimana Pak? Saya tidak dengar itu ya. Intelijen saya juga tidak begitu. Siapapun yang makar, ya, itu tidak boleh terjadi di negara ini. Tidak ada sejarah kita melaksanakan makar-makar itu. Ya, kita negara hukum, taat hukum. Ya kalau terjadi, ya tindak tegas. Kementerian Pertahanan siap untuk berhadapan yang makar itu, siapapun. Sebelumnya Kapolri dan Panglima TNI telah melakukan pertemuan membahas rencana aksi damai 25 November dan 2 Desember mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejak awal kedatangan hingga selesai pemeriksaan, Ahok irit bicara. Dan nanti yang akan bicara langsung tim lawyer kami, Pak Sera. Nanti Pak Ahok kita tahu cukup lama, 8,5 jam. Nanti Pak Ahok hanya memberi salam saja. Jadi mohon pengertian sahabat-sahabat pers. Terima kasih, saya silakan Ketua Tim Lawyer. Ketua Tim Advokasi Ahok Jarot Sira Prayuna mengatakan kliennya mendapatkan 27 pertanyaan. Sore hari ini bukan oleh kita break ya sebentar ya. Menurut Sira, Ahok menjawab semuanya dengan lancar, tenang, dan santai. Saya ingin sedikit memberikan gambaran bahwa konstruksi daripada peristiwa hukum yang menjadi objek pemeriksaan pada hari ini adalah sesungguhnya mengulang kembali keterangan yang sudah disampaikan pada proses penyelidikan sebelumnya, yaitu dengan menambahkan ataupun menyempurnakan hal-hal yang sekiranya penting untuk membuat terang perkara ini. Nah, sehingga hari ini kita sudah menyelesaikan penyidikan, kita menunggu proses lebih lanjut dari penyidik. Saya kira itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Setelah kuasa hukumnya bicara, Ahok juga tidak berkomentar apapun. Bapak dari Mabes, dari Serse, dari Propam akan melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi kami sudah selesai. Terima kasih, salam dari Pak Ahok. Ahok yang datang didampingi dengan tim suksesnya kemudian meninggalkan Direktorat Bareskrim Mabes. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik memenuhi panggilan pemeriksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri hari ini. Habib Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi ahli agama untuk tersangka Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Keterangan yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum nantinya diberikan ke jaksa penuntut umum. Rizik datang sekitar pukul 9:30 ditemani sejumlah anggota FPI lainnya. Ia pun kemudian langsung masuki ruang pemeriksaan penyidik. Sebelumnya pemirsa, kemarin penyidik telah memeriksa Ahok pasca ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menargetkan berkas perkara kasus Ahok ini dapat selesai dalam waktu 1 hingga 2 pekan ke depan. Jadi berdasarkan hasil gelar perkara yang saya juga hadir pada saat gelar perkara, ada materi-materi yang saya lihat memang harus dilengkapi. Nah, termasuk penyertaan bukti-bukti juga yang harus disempurnakan, kemudian juga dalil-dalil yang harus lebih ditata rapi. Nah, karena itu hasil gelar perkara kemarin itu luar biasa, membuat kita punya kesempatan, yaitu untuk memperbaiki BAP supaya pada saat nanti dilimpahkan ke kejaksaan berkasnya tidak mundar-mandir. Nah, jangan sampai nanti ke kejaksaan ada P15, nanti ada P19, baru P21, ini mengulur-ulur waktu. Sedangkan seluruh bangsa Indonesia menginginkan ini cepat selesai. Terima kasih.
Lalu bagaimana informasi terkini dari gedung Bareskrim Mabes Polri? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Rurin Rulianti. Rurin, apakah pemeriksaan terhadap saksi ahli Habib Rizik masih berlangsung hingga siang hari ini? Ya, Alfat dan juga pemirsa, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada hari ini. Habib Rizik tadi datang sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat didampingi sejumlah anggota FPI lainnya. Tadi Habib Rizik ketika datang langsung memasuki ruang pemeriksaan penyidikan dan sempat menyatakan sejumlah pernyataan, diantaranya adalah di mana kedatangan pada hari ini untuk memenuhi pemanggilan pemeriksaan dari penyidik dalam rangka melengkapi berkas perkara penyidikan agar bisa dapat langsung disampaikan atau dilimpahkan ke jaksa penuntut umum yang ditargetkan akan selesai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Selain itu, pemirsa, tadi Habib Rizik pun menyatakan bahwa kedatangannya kali ini untuk merapihkan begitu berkas acara pemeriksaan yang sebelumnya sudah dimintai oleh penyidik di tingkat penyelidikan. Kemudian ini untuk pertama kalinya Habib Rizik diperiksa di tingkat penyidikan. Seperti yang sudah diinformasikan juga bahwa Habib Rizik kali ini diperiksa masih sebagai saksi ahli agama yang diajukan oleh pelapor, yakni Ketua DPP FPI Jakarta Muhsin Alatas, yang dimana dalam kesaksiannya pada penyelidikan yang kemarin, Habib Rizik menyatakan ada sejumlah dalil-dalil yang masih harus dibenarkan, dirapihkan dalam proses berkas perkara penyidikan pada hari ini. Terkait dengan ahli-ahli lainnya ataupun sejumlah saksi lainnya yang akan diperiksa, kami belum mendapatkan informasi akan ada saksi ahli lain yang diperiksa pada hari ini. Namun untuk sementara informasi yang didapatkan adalah baru Habib Rizik, yakni Imam Besar FPI yang akan menjalani pemeriksaan dan sekarang masih menjalani pemeriksaan di dalam ruang pemeriksaan. Hingga sejauh ini Polri dengan penjagaan ketat polisi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Majelis Ulama Indonesia mengimbau agar masyarakat tidak kembali turun ke jalan. Iya. Setelah itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menepis isu makar dalam aksi unjuk rasa susulan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan tausiah kebangsaan terkait adanya rencana aksi damai yang akan kembali digelar pada 25 November dan 2 Desember mendatang. MUI mengimbau agar masyarakat untuk tidak lagi melakukan aksi turun ke jalan. MUI mengimbau kepada masyarakat agar memperjuangkan aspirasinya melalui saluran demokrasi dan musyawarah dengan pihak penegak hukum. Karena hal tersebut lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. Namun jika terpaksa berdemo, maka aksi turun ke jalan itu harus dilakukan dengan sopan dan tertib serta mematuhi peraturan yang berlaku. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlakul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama, serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebinekaan dan keutuhan NKRI. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu menepis tudingan akan adanya aksi makar yang mendompleng rencana aksi 2 Desember mendatang. Kurang lebih sudah ada 27 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik di Tipidum Bareskrim Polri, yang dimana 27 saksi tersebut diantaranya adalah termasuk dari ahli agama, ahli bahasa, dan juga ahli pidana. Sebelumnya pemirsa, pada Selasa kemarin tepatnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama ataupun Ahok ini menjalani pemeriksaan untuk pertama kalinya pasca ditetapkan sebagai tersangka di Rupatama Mabes Polri, di mana Ahok pun menyatakan bahwa dalam pemeriksaannya kemarin untuk selanjutnya dalam proses penyidikan ia akan menyiapkan 7 orang saksi dan 4 orang ahli yang meringankan di pihaknya untuk diperiksa, untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan untuk melengkapi berkas
perkara penyidikan sebelum disampaikan ke jaksa penuntut umum seperti yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa polisi atau penyidik menargetkan berkas perkara ini dapat selesai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Seperti yang sudah diketahui bahwa kasus ini masih terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang diduga melanggar pasal 156A KUHP. Demikian untuk sementara. Alfat. Baik, terima kasih Nurin Rulianti melaporkan langsung dari Polda, maksud kami dari Bareskrim ya, Bareskrim Mabes Polri. Dan pemirsa, kemarin Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama diperiksa sebagai tersangka kasus penistaan agama di Mabes Polri. Usai diinterogasi selama 8,5 jam, Ahok tidak bicara sepatah kata pun pada media. Selama 8,5 jam, penyidik Mabes Polri memeriksa Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama Selasa kemarin.